Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 2 akan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana cara untuk membuat soal di Google Form. Selamat menonton ya. Untuk membuat soal melalui Google Form, untuk mempermudah kita, terlebih dahulu siapkan soalnya di Microsoft Office Word. Seperti ini, di sini kami akan membuat soal mengenai tes numerasi. Terdapat 5 buah soal, dan dengan opsi yang berbeda-beda nanti yang akan kita gunakan dari Google Form. Setelah soalnya sudah disiapkan, kita buka Google Chrome terlebih dahulu. Kemudian kita pilih akun Google yang akan kita gunakan. Misalkan di sini saya menggunakan akun peserta PPG 08415. Kita klik saja. Kemudian selanjutnya kita pilih yang ada di pojok kanan atas. Di sini ada Google Apps, kita klik. Nah, di sini ada pilihan form, langsung diklik saja. Setelah itu akan muncul beberapa opsi untuk pembuatan Google Form. Yang pertama di sini ada blank form, kemudian ada assessment, ada blank quiz, ada exit ticket, dan ada worksheet. Di sini kita pilih blank form. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama kita edit dulu judulnya. Karena judulnya belum ada, di sini tulisannya untitled form, nanti judulnya menjadi tes numerasi. Oke, judulnya sudah berubah ya. Di sini ada beberapa opsi tulisan yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada bold, ini untuk membuat teks tebal. Kemudian ada italic, ini untuk membuat tulisan miring. Kemudian ada underline juga untuk membuat tulisan bergaris bawah. Ada juga di sini insert link, dan di sini ada remove formatting atau untuk menghapus format. Kemudian di bawahnya ada form description. Ini kita bisa tuliskan deskripsi dari soal. Kita kopikan dari soal yang sudah kita buat deskripsinya. Kemudian di paste di Google Form-nya. Oke, selanjutnya kita buat identitas terlebih dahulu. Untuk yang pertama adalah nama lengkap. Di sini kita pilih nama lengkapnya, jawabannya berupa short answer atau jawaban singkat. Ya. Kemudian di sini ada required, kita pilih, kita klik atau kita buat jadi jawaban yang wajib diisi. Selanjutnya untuk menambah soal, kita klik di sini ada add question. Untuk identitas yang kedua kita tuliskan kelas. Selanjutnya opsi jawabannya kita pilih drop down. Drop down di sini memungkinkan nanti kita untuk membuat opsi beberapa, kemudian dipilih salah satu. Misalkan di sini kita buat kelasnya yang pertama 10A, kemudian 10B, selanjutnya 10C, kemudian 10D, dan yang terakhir 10E. Kemudian kita buat lagi jawabannya untuk wajib diisi. Selanjutnya kita klik lagi add question untuk menambahkan identitas yang ketiga berupa nomor absen. Untuk jawabannya kita pilih short answer, kemudian jangan lupa dibuat wajib diisi. Selanjutnya kita tambahkan lagi add question. Untuk soal yang pertama kita kopikan dari soal yang sudah kita tuliskan di Microsoft Word. Kemudian karena di sini tidak ada format numbering, jadi nomornya kita edit terlebih dahulu. Oke, di soal yang pertama di sini terdapat sebuah tabel. Karena di Google Form tidak ada menu insert table, jadi kita gunakan insert picture saja. Untuk gambarnya bisa kita gunakan snapping tool untuk screenshot gambar. Di sini kita klik new, kemudian kita arahkan ke bagian yang ingin kita screenshot sampai di sini. Kemudian jika gambarnya sudah muncul, klik icon save untuk menyimpan gambar. Di sini misalkan saya ingin simpan di folder picture, kemudian saya beri nama gambar 1. Kita klik save. Kemudian kita kembali lagi ke Google Form. Kita klik di icon ini add inline image. Selanjutnya kita klik browse untuk memilih file yang ingin kita upload. Tadi untuk soal yang pertama saya beri nama gambar 1. Di sini tinggal diklik kemudian pilih open. Oke, jika gambarnya sudah muncul, kita pilih untuk opsi jawabannya nomor 1 berupa multiple choice. Untuk opsi jawaban kita bisa langsung kopikan dari soal yang ada di Microsoft Word. Ini kita tidak perlu mengkopikan satu persatu, bisa langsung kita copy semuanya dari A sampai E, kemudian langsung di paste di Google Form. Oke, setelah itu jangan lupa untuk membuat soalnya menjadi wajib diisi. Dan kita lanjut add question lagi untuk soal nomor 2. Kita kembali ke Microsoft Word, kopikan soal yang nomor 2, kemudian paste di Google Form. Karena tidak ada menu numbering di Google Form, jadi nomornya kita edit secara manual ya. Kita ganti di nomor 2.
kita sudah mengcopy soal yang di nomor 2, kemudian karena di nomor 2 soalnya masih ada tabel lagi, jadi kita screenshot tabelnya untuk dimasukkan di soal. Kita kembali ke snapping tool, kita klik new, kemudian arahkan ke bagian yang ingin kita ambil gambarnya. Kemudian kita simpan gambarnya. Kita beri nama sebagai gambar 2. Lalu kembali lagi ke Google Form, kemudian pilih Add Inline Image. Klik Browse, kemudian pilih gambar 2, lalu klik Open. Sudah muncul gambar tabelnya, kemudian untuk opsi jawabannya di sini kita ubah ya. Kalau tadi di soal nomor 1 kita membuat multiple choice atau pilihan jawabannya berupa pilihan ganda, untuk soal yang nomor 2 kita gunakan multiple choice grid. Di sini ada perbedaan ya untuk multiple choice dan multiple choice grid. Kalau multiple choice grid di sini memungkinkan kita untuk membuat pilihan jawaban berupa kolom. Jadi yang pertama ini di bagian rows atau baris, kita ketikkan dulu opsinya berupa benar atau salah. Jadi kita kopikan dulu opsinya satu persatu. Ini untuk opsi yang pertama. Kemudian opsi yang kedua. Ini opsi yang ketiga. Dan yang terakhir adalah opsi yang keempat. Untuk bagian columns, ini bisa kita tuliskan opsi jawabannya tadi berupa benar atau salah. Kemudian berikutnya jangan lupa kita buat soalnya untuk wajib diisi. Lanjut, kita tambahkan lagi untuk soal yang ketiga, kita klik Add Question. Kopikan lagi dari Microsoft Word-nya. Di sini. Kita pastekan di Google Form. Kemudian jangan lupa untuk mengedit nomornya. Ini adalah soal nomor 3. Kemudian di sini masih ada jarak atau space yang terlalu jauh, bisa kita hapus terlebih dahulu. Ini untuk opsi yang A, kita edit dulu, dan ini tadi adalah opsi yang B. Selanjutnya, sama seperti yang tadi untuk soal nomor 1 dan 2, soal nomor 3 juga terdapat tabel. Jadi, tabelnya kita screenshot lagi menggunakan snapping tool. Oke, kita klik lagi new. Kemudian kita pilih bagian yang ingin kita ambil gambarnya. Kemudian kita simpan. Dan kita beri nama menjadi gambar 3. Setelah itu, kita kembali ke Google Form. Kita klik lagi Add Inline Image untuk memasukkan gambarnya. Kemudian klik Browse. Pilih gambar 3. Kemudian Open. Selanjutnya kita lihat di bawah, gambar tabelnya sudah muncul. Nah, di sini untuk opsi jawabannya, kita pilih untuk nomor 3 adalah check boxes. Ya, jadi di sini memungkinkan nanti untuk memberikan jawaban berupa kotak centang. Untuk opsi jawabannya, kita copy paste dari soal di Microsoft Word. Jika sudah, kita buat lagi soalnya untuk menjadi wajib diisi. Soal nomor 3 sudah selesai, kita klik lagi Add Question untuk melanjutkan ke soal yang nomor 4. Kita kembali lagi ke Word soalnya. Oke, di sini soal nomor 4 juga berupa tabel, jadi kita screenshot lagi untuk memasukkan soalnya. Kembali ke Snapping Tool, kita klik New, kemudian pilih gambar yang ingin dipotong, seperti ini. Kemudian kita klik simpan dan kita beri nama menjadi gambar 4. Kemudian kita klik save. Kembali ke Google Form-nya. Kita klik di sini Add Inline Image untuk memasukkan gambar yang sudah kita screenshot tadi. Kita pilih gambar 4, lalu open.
Ini tadi adalah soal nomor. Ini tadi adalah soal nomor 4. Untuk opsi jawabannya di sini kita pilih file upload. Jadi nanti untuk opsi file upload itu akan meminta responden untuk mengupload file jawabannya. Oke, di sini ada keterangannya. Kita tinggal klik continue. Selanjutnya di bagian bawah di sini ada opsi pilihan maximum number of files. Nah, jadi ini memberikan pilihan untuk berapa jumlah file yang bisa diupload maksimumnya. Di sini kita pilih satu file saja, kemudian maksimum file size atau maksimal ukuran file yang diupload. Ini kita pilih 1 MB saja misalkan. Jika sudah, jangan lupa diklik required untuk menjadikan soal wajib diisi. Selanjutnya, kita tambahkan lagi soalnya, add question untuk soal yang terakhir atau soal nomor 5. Kembali ke Microsoft Word-nya. Kemudian kita copy soal yang nomor 5. Kita edit dulu nomornya. Kemudian untuk pilihan jawabannya kita pilih berupa checkbox grid. Untuk opsi jawaban kita kopikan dari Microsoft Word terlebih dahulu. Kemudian kita paste di bagian rows. Oke, untuk bagian kolom di sini itu bisa kita isikan opsi jawabannya. Yang pertama adalah segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua adalah segitiga sama kaki, dan yang terakhir adalah segitiga sama sisi. Jadi ini nanti akan memungkinkan responden untuk memilih manakah dari ciri-ciri berikut yang termasuk ke dalam segitiga siku-siku sama kaki ataupun sama sisi. Yang terakhir jangan lupa diklik untuk ini wajib dijawab. Oke, 5 soal sudah selesai kita buat. Jangan lupa kita klik dulu preview untuk melihat hasilnya seperti apa. Jika nanti masih ada beberapa kesalahan, bisa kita edit terlebih dahulu sebelum kita share ke orang lain. Kita klik preview di sini. Tampilannya akan jadi seperti ini. Ini judulnya tadi tes numerasi, kemudian deskripsinya seperti ini. Kemudian ini nama lengkap, kelas, nomor absen. Kemudian soal nomor 1 tadi berupa pilihan ganda. Kemudian yang kedua itu berupa multiple choice grid, benar atau salah. Dan yang ketiga tadi berupa checkbox, atau kita bisa memilih kotak centang. Kemudian yang nomor 4 berupa file upload. Dan yang terakhir adalah checkbox grid. Oke, setelah kita melihat ulang soalnya tadi ya, kita udah preview soalnya dan sudah kita pastikan benar semua dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Selanjutnya adalah kita langsung ke menu setting yang ada di sebelah responses ini, ke menu setting. Kemudian kita pada bagian make this a quiz, kita jadikan soal ini quiz gitu ya. Kita klik make this a quiz. Nah, di sini nanti ada realize grades ya. Dan di sini itu nanti ada 2 pilihan. Di sini ada menu realize grades. Nah, ada 2 pilihan. Yang pertama adalah immediately after its submission, yang artinya nanti poin atau nilainya itu akan keluar setelah responden itu mengisi begitu. Kemudian yang di bawahnya itu ada later after manual review. Jadi kalau ini nilainya nggak langsung keluar. Jadi kenapa kita jadikan make this a quiz? Supaya kita bisa mengatur setiap soal itu poinnya berapa dan mengatur kunci jawabannya itu yang mana begitu. Nah, tadi kita sudah aktifkan, terus kita kembali lagi ke question. Oke, kita sebagai contoh nomor 1 ya. Di nomor 1 ini kita akan beri poin dan juga akan menambahkan kunci jawaban. Caranya teman-teman pilih bagian answer key di bagian bawah sini. Nah, di sini ada answer key, kita klik. Kemudian kita berikan poin di nomor 1 ini, misal kita berikan 20 poin gitu. Nah, setelah itu kita pilih kunci jawaban yang benar itu yang mana. Misal di sini yang benar adalah yang A. Gitu. Nah, setelah itu kita jangan lupa klik dan di bagian bawah sini supaya tersimpan ya kunci jawabannya tadi yang A dan juga poinnya tadi adalah sebesar 20 poin. Kemudian selain itu di sini juga ada tema ya, kita bisa mengubah temanya di bagian customize theme di bagian atas ini ya. Ada bagian tema, jadi kita bisa mengubahnya supaya menjadi lebih menarik. Nah, kita bisa di bagian header sini kita bisa mengubah tulisannya. Kita bisa milih tulisannya, diubah jadi tulisannya seperti apa. Misal di sini saya ubah bagian headernya tulisannya menjadi Pacifico di sini. Nah, klik. Nah, otomatis di sini tulisannya juga akan berubah begitu. Terus kita juga bisa mengubah tulisannya, tulisan question atau pertanyaannya. Misal saya di sini ubah jadi Times New Roman. Nah, otomatis di sini pertanyaan-pertanyaannya juga tulisannya akan berubah menjadi Times New Roman gitu. Kemudian di sini ada choose image, kita bisa menambahkan gambar pada bagian header. Jadi nanti di atas ini bisa ditambahkan gambar. Nah, misal pilih ya. Di sini sudah disediakan beberapa gambar. Misal saya pilih salah satu gambar yang ini ya, teman-teman yang ada pensilnya. Kemudian klik insert. Nanti secara otomatis
di bagian atas ini headernya akan ada gambarnya yang tadi sudah kita pilih. Dan yang terakhir di sini kita bisa memilih warna ya, colornya. Di sini kan colornya di sini ada peach gitu ya. Kita ubah coba colornya jadi kuning. Nah, secara otomatis nanti akan berubah warnanya sesuai dengan color yang kita pilih begitu. Nah, setelah kita pastikan semuanya sudah ya, jadi lebih menarik begitu, saatnya kita kirimkan linknya. Caranya dengan cara mengeklik tombol send di bagian kanan ini. Jadi kita klik send, kemudian kita pastikan subjek atau judulnya sudah benar ya, ini tes numerasi. Kemudian kita bagikan linknya melalui tanda tautan yang ada di tengah sini. Nah, ini linknya ada, terus kita bisa memendekkan linknya supaya menjadi lebih pendek. Kita klik shorten URL. Nah, setelah sudah menjadi pendek linknya, kita baru copy dan kemudian kita pastekan atau kirimkan link ini kepada responden atau peserta didik yang akan mengerjakan soal tes numerasi ini. Begitu. Untuk melihat respon dari jawaban peserta didik atau responden, kita dapat menuju menu respons. Di sini terdapat 2 responden yang telah mengisi link tes numerasi. Kita dapat melihat average atau nilai rata-rata dari responden, kemudian mediannya dan range-nya. Selain itu, di sini kita dapat melihat jawaban dari setiap soalnya. Di sini ada 2 respon dari kelas XA dan XB. Identitas dari responden akan terlihat dan nilai-nilai dari setiap soal itu akan terlihat pula. Agar lebih jelasnya, kita dapat melihat nilai siswa atau responden itu melalui view in sheet. Di sini nanti akan terdapat tampilan dari spreadsheet hasil pengisian tes numerasi oleh responden. Nah, dari 2 responden tadi akan terlihat skor yang diperoleh. Nah, dari nama lengkap, kelas, nomor absen, dan jawaban setiap responden akan terekam di spreadsheet tersebut. Jadi, itulah cara mudah untuk membuat soal dengan Google Form. Melalui langkah-langkah yang telah dibahas, mulai dari membuat form, menambahkan berbagai jenis pertanyaan, mengatur kunci jawaban, hingga mengatur tampilan dan pengaturan lainnya. Sekarang, kalian dapat membuat soal dengan lebih efisien dan interaktif. Google Form menawarkan fleksibilitas dan kemudahan, sehingga sangat cocok untuk berbagai kebutuhan, baik dalam pendidikan, survei, atau kebutuhan evaluasi lainnya. Dengan platform yang mudah diakses dan hasil yang langsung tersimpan secara otomatis, kalian dapat menghemat waktu dalam pembuatan dan pengelolaan soal. Terima kasih sudah menonton tutorial dari kami tentang bagaimana cara membuat soal menggunakan Google Form. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk memberi like dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial menarik lainnya. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat mencoba membuat soal dengan Google Form. Bye-bye!